الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Allah masih memberikan kita kesehatan, kemudian Allah masih memberikan kita iman dan Islam, itu yang paling penting. Walaupun sejatinya hari ini kita tidak dalam keadaan baik-baik saja. Kita sekarang sedang sama-sama mengarungi ujian dari Allah, musibah al-wabah, wabah pandemi yang sama-sama dirasakan seluruh umat manusia dimanapun. Tapi yang harus disyukuri adalah ketika dalam keadaan begitu masih bisa bersyukur, itu adalah ucapan yang lebih tinggi daripada bersyukur di hari biasanya. Mudah-mudahan kita ucapkan hamdalah dalam keadaan pandemi ini. Hamdalah ini akan menjadi timbangan pemberat kita di hari kiamat nanti, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada pengurus yang memberi kesempatan untuk menyampaikan kajian di sini pertama kali kayaknya di sini. Pertama kali. Kalau khutbah udah sering ya. Kalau khutbah rutin. Dan di sini juga ada guru-guru kami, ada orang tua kami. Ini kami biasa manggil Om Junisman, ini sudah seperti paman kami sendiri. Beliau sudah seperti orang tua kami. Ada Pak Usman, ada Ustadz, Masya Allah, senior-senior dan orang-orang tua kami yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Insya Allah mudah-mudahan kita semua di rumah Allah ini dimuliakan setinggi-tingginya derajat kita dengan majelis ilmu yang mudah-mudahan diberkahi Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk pertama ini saya ingin membahas tentang suatu hal yang waqi'iyah yang terjadi, realitas yang kita sedang alami sekarang. Bahwasanya Bapak Ibu sekalian, yang namanya musibah pandemi ini kita tidak bisa bilang musibah orang Indonesia, nggak bisa. Musibah bangsa kita enggak. Jadi musibah ini sekupnya adalah memang musibah untuk seluruh umat manusia fil alam, seluruh alam semesta ini. Karena memang dari kajian-kajian medis, bahkan ahli virologi mengatakan, ya kenapa begitu meluas ujian pandemi ini? Kalau mematikannya virus ini tidak begitu mematikan, tapi yang membahayakan adalah percepatannya dalam menular. Itu yang jadi heboh sebenarnya. Karena dia begitu cepat menular, kalau sudah menular jangkitannya luar biasa dan lain-lain dan lain-lain. Tapi mudah-mudahan sampai hari ini ya, semakin membaiklah keadaan bumi Allah ini. Mudah-mudahan virus corona pandemi ini segera diangkat Allah, tentunya dengan kekuatan imunitas kita dan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus lebih diperbanyak. Mudah-mudahan kita bisa menjalani kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya, lebih mawas diri, lebih ikut syariat, lebih nyontok sunnah, sehingga ya kita akan mendapatkan keselamatan dalam momen seperti ini. Nah, yang ingin saya bahas, sebenarnya yang namanya hidup ya memang begitu, tidak semuanya enak terus. Yang namanya hidup itu seperti pesawat, seperti kapal laut, seperti naik mobil, pasti ada turbulensi. Dan turbulensi itu bikin kita jago. Kita kalau naik mobil off-road, itu bagus banget tuh ya. Off-road itu semakin banyak turbulensi, makin lihai kita.
kan gitu Pak. Kita jadi pilot itu dibilang hebat kalau dia sudah pernah mengalami turbulensi. Wah, ini tiba-tiba pesawatnya bergetar keras sehingga seluruh penumpang panik. Tapi tenang, pilot ini kalau turbulensi dia sudah biasa gitu. Baru dia akan dibilang sebagai pilot handal kalau dia sudah bisa mengatasi masalah. Begitu. Pengacara lawyer juga begitu. Dia dibilang pengacara handal kalau tingkat masalah yang dia pecahkan itu udah banyak. Oh, dia sudah jadi pengacara, udah jutaan kasus lah kan gitu ya. Dan kasus itu diurus bukannya gampang, pening, masalah yang diurus. Jadi memang hakikat masalah itu datang ingin ya, dan Anda itu jangan mengaku beriman kalau belum lulus ujian. Karena itu Allah mengatakan apa? Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka akan dibiarkan ngaku jadi orang beriman sebelum dia diuji? Oh, saya orang beriman, belum pernah diuji, jangan ngaku-ngaku dulu. Orang yang beriman lulus predikatnya dapat kalau sudah pernah melalui ujian keimanan. Begitu. Anak kita sekolah mau naik kelas 2 SMP harus dikasih ujian dulu baru lulus, kan begitu ya. Dan hidup itu memang begitu Bapak Ibu. Yang namanya wabah itu dari dulu, bahkan sahabat Nabi ya yang meninggal karena wabah juga ada, Mu'adz bin Jabal ya. Jadi dulu zaman Nabi wabahnya macam-macam. Ada yang namanya ta'un. Ya, ta'un itu lebih seperti kutu yang awalnya dari tikus dan lain-lain. Saya sudah kaji kitab tulisan Ibnu Hajar Al-Asqalani, judulnya adalah ya Badrul Ma'un fi Fadli Ta'un. Tentang beliau mengungkap bahkan mengambil analis medis tentang penyakit ta'un. Ta'un itu luar biasa. Yang meninggal itu dalam waktu 1 hari ya bisa 100.000. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab itu, kenapa beliau tulis kitab itu? Karena beliau anaknya 3 orang meninggal karena wabah. Jadi yang namanya hal-hal ini adalah memang keniscayaan. Karena itu Allah memberikan satu modal buat orang yang bisa mengambil hikmah. Kita ini kadang-kadang kalau dengan ujian seperti ini fokusnya sama masalahnya, sama corona terus dibahas dulu. Bahkan gara-gara ini berdebat di grup-grup. Tapi kita lupa menggali di balik musibah itu pasti ada hikmah. Cuma nggak semua orang dapat ini. Cuma orang yang diberikan kebijaksanaan hati, kemudian dia punya pandangan yang tajam ya. Kalau di dalam bahasa Quran namanya orang yang ulil absar, yang memiliki akal pikiran, bisa melihat apa yang tersirat daripada yang tersurat gitu. Ini nggak semua orang. Kita kan melihat musibahnya terus, yang matinya lah, yang beginilah, yang tewas lah. Tapi kita lihat bahwa di balik ini ada yang nilai besar Allah kasih. Ya cuman memang nggak semua orang dikasih itu. Orang yang dapat anugerah itulah mereka yang orang yang hakim, utiya alaihi hikmah. Orang yang bijak Allah berikan dalam hatinya bisa melihat hikmah. Karena itu di dalam Al-Quran orang yang dapat hikmah nggak semua. Dalam surah Al-Baqarah ayat 269 apa kata Allah? Yu'til hikmata man yasha. Allah berikan hikmah kepada siapa yang Allah mau. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan barang siapa diberikan hikmah dalam hatinya, maka dia diberikan kebaikan yang banyak. Makanya orang ahli hikmah lihat musibah, yang dia pandang tuh yang baiknya banyak. Begitu kata Allah dalam surah Al-Baqarah. Karena nggak semua. Wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Kemudian apa kata Allah? Wa ma yadhakkaru illa
tidak bisa mengambil pelajaran dan hikmah kecuali orang-orang yang diberikan akal pikiran, ulul albab. Makanya kita yang orang masjid ini mesti jadi ulul albab. Jangan fokus kepada problemnya, masalahnya, musibahnya, enggak. Fokus kepada kebaikan-kebaikannya. Kalau bisa ambil hikmah, coba banyak Pak. Ya, satu nih, banyak kalau mau diubah. Pertama, banyak saya dengar keluarga sebelum adanya COVID hampir cerai. Istrinya sudah ngurus gugatan, tinggal nunggu duit aja 5 juta untuk ngurus cerai. Gara-gara COVID setiap hari ketemu, cinta itu bersemi kembali. Kenapa? Biasanya nggak ketemu. Satu ngurus kerja di tempat kerja ngelihat perempuan lain, yang istrinya akrab dengan teman laki-lakinya yang lain, wacana-wacana jelek muncul. Tapi gara-gara COVID, fitnah tertutup, sering di rumah, akrab lagi Pak. Sehingga apa? Gara-gara COVID kami jadi intens lagi. Urusan yang sudah mau digugat dikoyak-koyak Pak. Macam mana tidak tumbuh? Malam dia lagi, subuh muka dia, sarapan sama dia lagi, nak ke kamar mandi lewat muka dia lagi. Ya kan, cinta itu datang karena intensitas. Anda itu akan mencintai sesuatu kalau sering berinteraksi begitu. Dan ini hikmahnya. Ada yang anaknya ngambek terus. Kenapa? Mama sibuk dengan kantornya, bapak sibuk dengan proyeknya, aku udah malas. Tapi gara-gara COVID ini anak jadi baik. Kenapa? Sekarang aku rasakan hangatnya keluarga. Mungkin sudah 5 tahun di rumahnya nggak pernah makan satu meja. Biasanya kalau makan ambil di dapur udah ada lauk, sendiri nafsi. Gara-gara COVID sudah 5 tahun nggak pernah makan siang bersama. Mereka merasakan suasana haru, bisa makan siang bersama. Bahkan si bapak ini ilmu masaknya waktu ngekos dulu keluar waktu COVID. Masya Allah. Dulu waktu budak, inilah masakan bapak katanya. Dia bikin nasi goreng telan namanya. Tahu nggak telan Pak? Enak tak enak ditelan. Itu maksudnya. Banyak hikmahnya yang Allah berikan. Ya. Coba gara-gara COVID, yang namanya sembako, paket sembako jadi trending di seluruh Indonesia, seluruh dunia, paket sembako. Orang yang dulunya peloke, pelit, mikir diri sendiri, sekarang aktif jadi relawan. Masya Allah. Muncul organisasi-organisasi yang tak terduga ikut bagi-bagi sembako. Masya Allah. Dulu kalau nggak ada COVID, boro-boro dia tahu harga minyak. Gara-gara COVID tahu minyak yang ini yang bagus, murah. Kenapa kok tahu? Kami sama kawan-kawan komunitas bikin paket sembako. Biasanya nggak pernah mikirin orang, mikir diri sendiri. Cuman gara-gara wabah bersama ini tumbuh yang namanya sense of humanity, rasa kemanusiaan, kepekaan. Bahkan saya lihat ada orang yang punya duit 1 juta, dapat 500.000 langsung dikerat ya untuk apa? Mau beli sembako buat tetangga. Terpanggil Pak, ini hikmah. Mungkin banyak bapak ibu di sini yang jadi begitu. Yuk kita bikin paket sembako, yuk kita bagi-bagi yuk. Yang pribadi, yang swasta, yang instansi, yang komunitas, yang perkumpulan, semuanya. Mungkin kalau nggak ada COVID, yang namanya paket sembako nggak jadi trending. Sekarang di kantor bikin paket sembako, komunitas pemuda bikin paket sembako, komunitas nenek-nenek bikin paket sembako, koperasi bikin paket sembako, masjid bikin paket sembako. Sampai Ustaz Reza ditelepon, Ustaz ada beras dari Jemaah Al-Azhar 5 kilo, Masya Allah. Kan luar biasa. Itulah yang timbul dari musibah, sense of humanity, rasa kemanusiaan. Dan itu nilai emas Anda. Ini ujian COVID ini bukan cuma penyakit. Ada yang sudah begini masih aja cuek sama orang. Tetangganya sudah makan nasi garam 1 minggu dia cuek aja. Nah, berarti nggak dapat di hikmah ini. Ya, jadi banyak kebaikannya luar biasa. Saya kemarin dititipin dari RSUD. Ustaz, saya kan khutbah rutin di masjid RSUD Ahmad Tobib.
Ustaz tolonglah distribusikan 20 paket sembako. Kenapa? Kami kumpul-kumpul uang, satu karyawan 100.000, terkumpul jutaan katanya. Kami titiplah, kita bagilah sampai ke dalam-dalam lompak sana. Senangnya orang. Sampai orang ini, orang duafa bilang, Pak, ya, paket sembako yang datang beberapa kali gitu. Masya Allah, kan anugerah. Coba kalau nggak ada ini Pak, mungkin sensitivitas kita nggak lahir. Nah, Anda yang ikut terlibat begituan, Andalah orang yang ulul albab, dapat hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sebenarnya banyak hikmahnya. Gara-gara Covid, ibu jadi guru, betul-betul guru. Tengok. Biasanya ini mama cuma bayar uang sekolah, beli baju, beli buku, ditinggal dia pergi. Tapi sekarang mau tak mau ngajarkan MTK. Ma, ajarkan kami lah ini 7 kali 8 berapa. Jadi mama tuh betul-betul berfungsi jadi madrasah di rumah. Mungkin kalau nggak ada Covid, pahala jadi guru anaknya nggak dapat. Kalau nggak ada Covid, ini hikmahnya. Gara-gara Covid, bapak jadi tahu bacaan anaknya masih rusak. Wah, rupanya selama ini cuma aku titip saja sama TPQ, tapi nak bacaan kamu masih ada yang kurang. Bahkan gara-gara Covid, ada yang bapak-bapak ketahuan berepotan baca Quran sama istrinya. Akhirnya belajar, banyak yang lapor, Ustaz gimana? Saya baru tahu suami saya rupanya baca Al-Fatihah aja salahnya 10. Ayatnya 7, salahnya 10. Macam mana itu ceritanya? Ya udah, saya kan berharap suami jadi imam. Kan nggak semua begitu Bu, saya bilang. Kadang-kadang kalau istri lebih pandai ngaji, apa salahnya istri yang ngajar suami? Kan boleh. Nggak mesti suami ideal harus pandai agama sama kita. Kadang kita pengen begitu, tapi takdir Allah, istrinya diciptakan Allah jadi daiyah gitu ibaratnya. Akhirnya suami itu bisa ngaji di tangan dia. Ini pahala yang luar biasa. Kalau nggak gara-gara Covid nggak bakalan terjadi. Coba lihat. Banyak hari ini ayah-ayah, suami-suami cuma jadi apa? Jadi paling ya saya mah imam rumah tangga aja Ustaz. Gara-gara Covid imam tarawih. Masya Allah, walaupun yang dibaca kul, tapi dia sudah praktek jadi imam sejati dalam keluarganya. Tanpa Covid, gak ada ini. Banyak hikmahnya. Anak-anak yang di pesantren, saya betapa senangnya lihat jemaah ngabarkan, Ustaz, anak saya jadi imam, rupanya hafalannya banyak katanya. Anaknya nyantri di Jawa Barat. Selama ini dia tak perhatikan, lah sibuk dengan kerja. Jadi dan anak kecil ini kalau anak remaja ya masih lulus 2 SMP, kan di masjid belum jadi imam. Karena masalah Covid akhirnya di rumah sholat berjamaah tarawih. Ganti-gantian, kadang ayah jadi imam, kadang putranya jadi imam. Putranya ini rupanya udah hafal 4 juz. Ustaz, ini 2 hari lalu anak saya baca, saya tak tahu ayatnya. Padahal ayatnya itu sering dibaca sama ustaz-ustaz. Di antaranya anaknya baca surat Al-Mulk, bapaknya kan 3 kul hafalnya. Rupanya anaknya udah 4 juz. Selama ini dia tak perhatikan, tak kepake ilmunya. Terus saya senang banget ustaz punya anak bisa jadi imam. Betul-betul jadi imam hakiki. Inilah hikmahnya. Jadi jangan cuma dilihat musibahnya Covid itu. Banyak hikmah yang Allah berikan di sini. Ada yang selama ini normal dia sibuk ngurus dunia, sibuk kerja, sibuk ngurus yang lain, nggak pernah pegang mushaf Quran. Gara-gara ada Covid, Masya Allah, setiap Ramadan, setiap hari 4 juz baca Quran, 3 juz, ada yang 5 juz setiap hari. Ya, macam mana lagi Ustaz? Mau ke sini nggak bisa, ke situ nggak bisa, Quran saya baca, Alhamdulillah. Kalau nggak ada Covid, 1 hari 1 lembar pun tak terpegang barang itu. Ya, karena sibuk dengan dunia. Sekarang dengan adanya musibah ini Allah berikan kelonggaran sama kita. Tiba-tiba nggak sadar banyak yang baca Qurannya berjuz-juz selama masih ada pandemi ini. Ini kan anugerah, hikmah. Itulah ayat yang luar biasa itu. Ya, memang tapi rumusnya nggak semua orang dikasih melihat hal-hal ini.
Ya, Anda pun sebelum dengar saya mungkin ada yang nggak kepikiran bahwa ini anugerah besar. Karena itu Allah mengatakan yu'til hikmata man yasha. Allah kasih kepada yang Allah mau siapa. Dan kata kuncinya, kalau Anda diberikan hikmah, kata Allah, faqad utiya khairan katsira. Anda diberikan kebaikan yang banyak. Coba gara-gara pandangan hikmah, kita lihat nilai-nilai tadi, gara-gara Covid judulnya ya, berapa banyak pahala yang kita terima. Jangan-jangan enggak, nanti ketika kita wafat, ya kita harapan kita 2020 akhir, mudah-mudahan sudah berlalu lah pandemi ini. Tapi jangan-jangan waktu kita wafat nanti, pas dibuka catatan amal, fulan, kenapa amal kamu paling banyak tahun 2020? Nah, karena saya lockdown. Akhirnya sholat sunnah, baca Quran, sedekah paket sembako, sholawat 1000 kali. Kok di tahun-tahun yang lain kok gak sebanyak ini? Karena Covid katanya. Waktu dia mati, ya Allah, rupanya tahun 2020 Covid itu pahala saya paling banyak dari 65 tahun dia hidup. Jangan-jangan nanti ketika kita meninggal dunia, inilah tahun 2020 lah paling banyak kita bersujud, paling rajin kita sedekah, paling banyak baca Quran. Nanti kalau normal lagi, boro-boro. Banyak kita terlena dengan hidup dunia ini. Ya, saya sendiri merasakan, Masya Allah, nggak ceramah 2,5 bulan, banyak buku yang saya makan akhirnya. Ya, kalau enggak mana bisa. Ini barusan saya dari Batam, jam 4 baru sampai kajian di perumahan Anggrek Sari. Jam 4 sampai, sebentar beres-beres, 5:30 berangkat ke sini. Capeknya aja belum hilang. Dari sini pulang Isya, habis Isya makan sebentar, siap-siap, subuh besok ngajar tahfiz lagi. Subuh-subuh udah datang murid ke rumah. Kapan bisa baca buku? Wih, waktu Covid banyak buku yang kita bisa makan. Tambah lagi luas, dinding-dindingnya. Hikmahnya banyak sebenarnya kalau kita mau ambil. Ya, jangan Anda bilang kebaikan itu banyak hal. Tapi Ustaz, ekonomi susah. Iya, ekonominya memang ngepas, ngepres. Pak, Bapak Ibu, kalau pengen curhat nanti cengeng pula. Dalam dampak Covid ini yang paling kencang terdampak tuh orang pendidikan. Lumpuh orang pendidikan itu. Kalau orang jualan, dia tinggal rubah saja offline menjadi online. Biasanya datang ke kedai, sekarang pakai apa? Ongkir, coba. Ya kan? Bisa. Yang PNS tunjangannya dipotong. Saya bukan tak tahu itu aja paling. Lah yang pendidikan coba, apalagi non formal macam kami. Murid tak ada, guru tak berani masuk. Tapi di balik itu semua ada yang lebih mahal dari itu. Memang kecukupan berkurang finansial, tapi amalan bertambah. Makanya saya bilang jangan-jangan kalau kita wafat, justru pengalaman kita di tahun 2020 bersama dengan wabah ini adalah tahun yang paling banyak. Ya enggak anak muda? Kalau nggak ada Covid, sedekahnya harus rajin juga, ya kan? Banyak anak-anak muda nih saya lihat ya. Ya, yang kuliah-kuliah duitnya juga ngepres. Bikin paket sembako, Masya Allah, kan luar biasa. Kan luar biasa. Kalau nggak gara-gara Covid, mungkin nggak terinspirasi. Makanya di video-video saya di media sosial saya bilang, Covid ini harus bikin kita lebih inovatif, cari akal. Nggak bisa gini, coba cara itu. Sebelum bisa di masjid ini, kami di rumah live streaming. Nggak mau mati gaya gitu. Harus cari alternatif. Itulah orang-orang yang diberikan anugerah oleh Allah. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Tidaklah yang mendapatkan pelajaran kecuali orang yang memiliki akal pikiran. Ya. Jadi ini hikmahnya ada buat kita semua. Nah, kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain itu juga ya,
Apa yang harus kita lakukan setelah menyusutnya pandemi ini? Nah, ini yang harus kita pikirkan betul-betul, ya. Yang harus kita pikirkan betul-betul bagaimana langkah ke depan yang kita lakukan. Nah, hari ini ya, saya mendengar banyak tawaran-tawaran untuk dilakukan kita sebagai orang Islam dengan tatanan hidup yang baru katanya, dengan pola yang baru begitu. Sehingga kita harus menerima pola yang diterapkan, yang isunya itu digelontorkan, belum tentu itu maslahat polanya. Orang Islam itu mesti kritis, Pak. Lifestyle kita nggak bisa terpengaruh dengan orang. Islam itu sudah punya gaya sendiri. Itulah yang disebut dengan manhaj, metodologi hidup. Ikut gaya Islam. Dan yang namanya orang Islam itu menyeluruh, menerapkan apa dalam kehidupannya menyeluruh. Karena itu dalam Al-Quran, udkhulu fis-silmi kafah, kata Allah. Wahai orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Nah, hari ini kita dengar ditawarin, kita pakai pola begini, gaya hidup ini, gaya hidup ini. Sementara belum bisa dipertanggungjawabkan polanya benar nggak? Sampai saya dengar ada beberapa penerapan, ya, akhirnya dirubah gayanya dengan gaya konservatif. Belajarnya tidak lagi murid ke sekolah, tapi gurunya yang ke rumah. Gimana caranya itu saya bilang? Gurunya pula yang ke rumah. Dalam Islam al-ilmu yu'ta wa la ya'ti, ya. Ya. Ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Ilmu itu barokahnya kalau didatangi. Karena itu dalam hadis enggak pernah ada fadilah barang siapa yang kedatangan ilmu, enggak. Barang siapa yang berjalan menuju majelis ilmu. Man salaka thariqan. Makanya jangan asal telan orang Islam itu, Pak. Ditawarin gaya begini begitu, kalau nggak jelas maslahatnya, no way. Walaupun namanya keren pakai Inggris enggak. Kalau saya tetap aja back to the way of Islam. Jadi dengan adanya ini saatnya kita kembali ke jalan Islam. Ini saatnya kembali kepada Quran dan Sunnah, ke pola hidup bersih dan sehat ala Rasulullah. Ini harus ini momen ini nih. Tahu nggak, Pak? Ini supaya Anda paham bahwa jauh sebelum adanya COVID, yang namanya cuci tangan sebelum makan sudah diajarkan dalam Islam. Jauh sebelum ada COVID, Nabi sudah mengajarkan. Sebelum ada corona sudah diajarin cuci tangan. Bukan cuma mau makan, dalam Islam diajarkan kalau bangun tidur, sebelum ngapa-ngapain, kamu cuci tanganmu dulu. Li'annahu la ya'lam aina batat yadahu. Kenapa? Karena dia tidak tahu malam tadi mendarat di mana tangannya. Makanya disunahkan apa kata Nabi? Cuci tangan. Jangankan masuk masjid, sebelum kita ngapa-ngapain bangun tidur sudah diperintahkan oleh Nabi cuci tangan. Jauh sebelum ada COVID, coba bayangin. Kalau pengen dibilang pola hidup bersih dan sehat, Islam sudah menganulir semuanya, sudah mengakomodir semuanya. Supaya bersih cuci tangan. Islam ngajarin dari sebelum tidur wudu. Bahkan lebih sunnah lagi kita dawam berwudu, batal wudu lagi. Sebelum jauh adanya COVID, kita sholat 5 waktu. Sebelum sholat harus wudu. Di agama lain tidak ada bersihkan cucikan badan, tidak ada. Jadi Islam sudah mengajarkan, Nabi sudah mengajarkan dari dulu. Sebelum adanya COVID, Nabi sudah mengajarkan potong kuku sunnah setiap hari Jumat. Supaya tidak apa, kuman-kuman nggak nangkring di bawah kukumu yang panjang itu. Jauh sebelum ada COVID sudah diajarkan oleh Islam. Ya. Jauh sebelum adanya COVID, Nabi mengatakan sejelek-jelek tempat adalah pasar, jangan lama-lama di pasar. Itu jauh sebelum adanya COVID sudah diajarkan Islam. Tempat yang paling tidak disukai Nabi, pasar. Cuman kan kita perlu, bukan nggak boleh, jangan lama-lama.
Sekarang gara-gara COVID ke pasar gak boleh lama-lama, diusir oleh petugas. Jauh sebelum adanya COVID, Islam sudah mengajarkan itu. Semuanya sudah diajarkan Islam. Jauh sebelum adanya COVID, Islam sudah mengajarkan mandi sunat setiap hari Jumat. Coba cabut bulu ketiak, itu diajarkan dalam Islam jauh sebelum adanya COVID. Pola hidup bersih dan sehat sudah diajarkan. Kalau mau makan, lihat sembelihannya bagaimana. Jadi jauh Nabi saja. Ya, kita sekarang baru, gara-gara COVID cuci tangan, keluar rumah, pulang rumah cuci tangan. Kalau kamu betul-betul mengamalkan sunnah, dari dulu sudah diajarkan oleh Nabi. Nabi setiap pulang ke rumah bersiwak. Kalau kita bilang gosok gigi, makanya Nabi tidak suka masuk ke rumah istrinya kecuali mulutnya sudah bersih dari jigong. Makanya kalau kita lain, jigong bertumbuh, bawalah ke rumah, anak istri yang nikmati. Naudzubillah, salah. Nabi tidak pernah masuk ke rumah istri-istrinya kecuali beliau bersiwak supaya pas ketemu istri wangi. Ini baru rajin cuci tangan pas ada COVID. Islam sudah ngajarin dari dulu. Jadi sebenarnya kita nggak perlu tawaran-tawaran yang lain. Yang benar adalah orang Islam itu back to the way of Islam. Saatnya kita hari ini kembali ke jalan Islam, gaya Islam, style Islam, kehidupan Islam, cara sunnah, pola hidup bersih, sehat, sesuai dengan Nabi ajarkan. Wah, kita itu juga udah tahu. Nah, masalahnya apa? Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan kunna na'lam wa ma na'mal wa la na'mal. Kita selama ini tahu tapi kita enggak mengamalkan, cuma tahu doang. Makanya maksud saya membahas tentang ini, mulai hari ini kita nggak boleh sekedar tahu sunnah-sunnah kehidupan, harusnya udah menjadi implementasi, sudah jadi praktek. Kalau pengen selamat sampai akhir zaman. Makanya betul kan terbukti, negara yang mayoritas muslim itu lebih minimalis penularan COVID-nya daripada yang pola kehidupannya bebas. Coba Amerika paling banyak, Pak. Italia paling banyak. Negara-negara lain, Masya Allah, yang mayoritas Islam, penularan pandeminya paling minimalis. Kenapa? Ya karena gaya Islam pasti maslahat. Makanya sekarang orang Islam itu nggak perlu tawaran aneh-aneh. Kami kembali ke jalan kakek moyang kami saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam udah banyak kebaikannya, aman. Ya, nah inilah apa yang kita gali dari setiap musibah itu, Pak. Ya, bagaimana kita saatnya mempraktekkan kehidupan yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Kayak awal-awal, pertama kali COVID, walaupun nggak valid, apa sih yang menyebabkan COVID? Makan kali lawar katanya. Nggak terbukti juga sampai sekarang kan? Makan binatang apa? Ular lah, apalah. Nah kalau itu dilakukan, misalnya itu bukan hoax, kalau itu betul, ya kan sudah dilarang dalam Quran, yang dalam sunnah juga sudah dilarang, yang tajam-tajam giginya jangan dimakan. Nabi sudah diberikan pesan oleh Allah melalui ayat-ayatnya, ya kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makanlah apa yang di bumi yang halal dan baik. Masih juga makan yang nggak baik, ya kena penyakit, salah sendiri. Selama ini nggak menerapkan praktek gaya Islam. Makanya ini Mas, sebenarnya kalau itu udah balik deh dengan gaya Islam lagi. Hidup kita bersih, higienis, ya. Nabi itu saking bersihnya, jangankan yang namanya droplet, coba. Droplet kan dari sini nih, ya. Droplet kan dari mulut, ya. Kalau pakai gaya Islam, hilang dropletnya. Apa kata Nabi? Laula asyaqqu ala ummati, kalau sekiranya tidak memberatkan umatku, la amartuhum bisiwak, aku mau saja memerintahkan umatku untuk bersiwak, ya sebelum sholat 5 waktu. Tapi takut memberatkan, Nabi pengen wajibkan lo siwak. Kalau siwak itu betul-betul dipraktekkan umat Islam, gak akan ada kotoran-kotoran kuman, bakteri, droplet lagi yang tular di masjid, gak ada.
Cuman itulah ilmunya, kita tahu, mengamalkannya tidak gitu. Makanya banyak kan lihat para ulama di kantongnya ada siwak sebelum apa sholatnya, dan itu ada pahalanya juga. 70 kali lipat sholat kita berpahalanya lebih kalau pakai siwak. Ustaz, saya nggak pakai siwak tapi pakai sikat gigi di rumah, jadilah. Esensinya yang penting bersihkan mulut. Kalau kita tidak bersihkan sisa makan waktu sholat, lagi makan ada sisa makan daging pula tuh, sambil sholat sedap, pakai lidah di hidung, ya Allah ya Allah, karena nggak melakukan sunnah. Ya, jadi saatnya sekarang ini kehidupan sunnah kita terapkan. Kalau dulu pilihannya, enggak, sekarang kewajiban. Kalau pengen hidup sehat, bersih, maslahat, back to the way of Islam. Saya lebih suka yang ini daripada tawaran yang lain. Kalau Anda mau ikut terserah. Oh, tapi itu yang dikatakan pola yang baru, ikut gaya Islam. Itu saya setuju kalau itu penafsirannya. Kalau disuruh pakai pola gaya yang baru, yang ngasih pola orang sono, yang nggak jelas kehidupannya, saya mah nggak mau, ngapain? Orang Islam itu sudah punya prinsip, sudah punya identitas, sudah punya gaya hidup, sudah terukur, nggak perlu lagi. Jadi harusnya cara hidup Islam itu diambil oleh seluruh umat manusia kalau mereka ingin dapat keselamatan. Coba, kenapa sih orang Islam itu penularannya lebih sedikit, lebih aman? Ya, dia mau ibadah, dia cuci dulu semuanya, sampai muka-mukanya, sampai lengan-lengannya dia cuci. Di ajaran lain nggak ada yang begini. Ganteng-gantengnya cuma seminggu sekali. Orang Islam, masya Allah, ya. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, bahwasanya yang pertama tadi, hikmah di balik pandemi ini banyak. Sebenarnya hikmahnya banyak, ya. Kalau kita mau mengambil pelajaran dari itu semua, jangan melihat jeleknya terus, lihat ada bagusnya kok buat kita, ada bagusnya. Cuman memang gak semua kita diberikan inspirasi untuk mengambil hikmah. Tapi mudah-mudahan minimal kita yang mengkaji ayat-ayat tadi Al-Baqarah 269 bisa terinspirasi bahwa di balik pandemi yang merupakan ujian kita, ada nilai besar yang terkandung yang harus kita syukuri dan kita manfaatkan, ya, untuk kebaikan kita. Kemudian yang kedua, hendaknya, ya, kita itu saat ini kembali ke pola hidup yang bersih, sehat, maslahat, sesuai dengan ajaran yang Allah turunkan, yang Nabi SAW ajarkan. Ikuti, amalkan sunnah, betul-betul komit terhadap Al-Quran. Insya Allah mudah-mudahan ke depan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ya, pagi ini, malam ini kita membahas tematik umum saja. Makanya nanti silakan Pak Ketua dan pengurus dihubungi, atau kalau inginlah kajian rutin. Sebenarnya jadwal saya di Kijang, Masjid Raya Kijang, cuman sepertinya nggak lanjut atau bagaimana dan lain-lain. Makanya kemarin saya kasih opsi ke Pak Agusman, ya, kasih opsi kalau pengen kita rintis dengan rutin, nanti kita bahas satu kitab, apakah kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, atau yang lain-lain, atau tafsir, atau yang belum dikaji. Mudah-mudahan kita bisa kaji secara rutin daripada ceramah umum. Jadi lebih enak bedah kitab, supaya kurikulumnya jelas, ilmunya juga sistematis, begitu kira-kira. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan yang mau tanya. Suaranya bergema, ya. Iya. Ada tanya, Bu? Coba antum pencet tengah ini, situ. Tapi jangan terus pencet kanan. Itu besarin volumenya. Tapi pencet tengahnya dulu. Kalau pencet kanan langsung merubah channel. Channelnya harus di channel 1. Ada tanya, Pak? Ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada saya yang nanya nih. Kalau ada yang mau nanya silakan. Saya ingin membahas tentang
Cukup ya. Kalau gitu jam berapa kita masuk? 6 menit lagi kita siap-siap dulu lah ya. Ini kajian perdana yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan banyak manfaat untuk kita bersama. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hikmah dan mudah-mudahan kita semua diberikan taufik oleh Allah untuk mengamalkan agama yang memberikan kemaslahatan untuk seluruh umat manusia ini, agar Allah melindungi kita dari segala kemudaratan dan diberikan istiqamah sampai dengan akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.